Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raya Sri Kandi dengan NIM S1 S1 20046. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang vektor. Vektor dot product. Dot product adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalar. Seperti yang terlihat pada gambar ini, di sini vektor memiliki direction dan magnitude. Perkalian vektor dapat menggunakan dot product. Seperti yang terlihat pada sini ada gambar vektor di mana vektornya itu dikalikan antara vektor A dan vektor B. Kita dapat menghitung perkalian vektor dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk pada gambar ini kita bisa menggunakan rumus A kali B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta, di mana panjang vektor A itu adalah besar panjang vektor A, B adalah besar panjang vektor B, theta adalah sudut antara A dan B. Jadi kita mengalihkan panjang A dikalikan panjang B, lalu mengalihkan kosinus sudut antara A dan B. Kemudian pada gambar ini kita menggunakan rumus A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Jadi kita mengalihkan X, mengalihkan Y, lalu menambahkannya. Nah, contohnya itu pada gambar ini bisa kita lihat bahwa ada sebuah gambar vektor di mana kita akan menggunakan rumus pertama, yaitu A kali B sama dengan vektor A kali vektor B kali cos theta, di mana panjang vektor A-nya adalah 10 dan panjang vektor B-nya adalah 13 dan cos theta-nya adalah 59,5 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus sehingga menghasilkan A kali B sama dengan 65,98 atau bisa dibulatkan ke atas menjadi 66. Untuk cara kedua kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Nah, di mana itu AX-nya itu sama dengan min 6, BX-nya itu 5, AY-nya itu 8, BY-nya itu 12. Terus kita masukkan ke rumus sehingga menghasilkan A kali B itu sama dengan 66. Jadi hasilnya sama saja dengan yang di atas, dengan rumus yang di atas. Kemudian mengapa kita harus menggunakan cos theta? Ini bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B di samping A lalu dikalikan, karena tidak masalah urutan mana yang kita lakukan perkalian. Panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos theta itu sama saja dengan panjang vektor A kali cos theta kali panjang vektor B. Seperti gambar yang terlihat di samping, seperti menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada. Perkalian vektor yang berada pada sudut siku-siku satu sama lain. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sudut siku-siku itu memiliki sudut 90 derajat. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus yang pertama, yaitu yang ada di sebelumnya, yaitu A kali B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, kan di sini kita sudah ketahui bahwa sudut tetanya itu 90 derajat. Kita masukkan menjadi A kali B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos 90 derajat. Nah, di mana kita ketahui bahwa cos 90 derajat itu 0. Nah, apapun yang dikalikan 0 itu pasti hasilnya akan 0 juga. Jadi A kali B itu akan sama dengan 0. Untuk cara keduanya kita bisa menggunakan rumus A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Nah, diketahui bahwa AX-nya itu min 12, BX-nya itu 12, AY-nya itu 16 dan
BY-nya itu 9. Kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita kalikan min 12 kali 12, kemudian 16 kali 9, sehingga menghasilkan min 144 ditambah 144, dimana hasilnya itu sama saja dengan 0. Jadi untuk persamaan yang pada rumus pertama dan hasil pada rumus kedua itu hasilnya sama saja. Perkalian vektor 3 dimensi. Nah, di sini kita lihat pada di gambar ada 3 vektor ya sampai Z. Nah, kita masukkan ke dalam rumus A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ, karena di sini ada vektor 3 dimensi. Terus kita masukkan nilai AX sama dengan 9, BX sama dengan 4, AY sama dengan 2, BY sama dengan 8, AZ sama dengan 7, dan BZ-nya sama dengan 7. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga menghasilkan A kali B sama dengan 122. Sekarang untuk rumus lainnya, yaitu kita gunakan A kali B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Tapi apakah panjang vektor A besar atau panjang vektor A? Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumus Pythagoras itu akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kita misalkan kalau AX, AY sama AZ itu sebagai A, B, dan C. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi panjang vektor A sama dengan akar 4 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 10 kuadrat, sehingga menghasilkan panjang vektor A sama dengan akar 180. Begitu juga untuk panjang vektor B. Seperti yang sebelumnya, kita misalkan BX, BY sama BZ. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga menjadi panjang vektor B sama dengan akar 9 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 7 kuadrat. Sehingga panjang vektor B menghasilkan panjang vektor B sama dengan 134. Dan kita tahu dari perhitungan di atas bahwa A kali B itu sama dengan 122. Jadi kita masukkan ke dalam rumus A kali B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, kita ketahui kalau A kali B-nya itu 122. Panjang vektor A-nya itu akar 180 dan panjang vektor B-nya itu akar 133. Yang kita tidak ketahui sini cos theta-nya. Jadi yang kita cari adalah cos theta. Cos theta-nya kita keluarkan, terus kita bawa 122 itu ke sebelah kanan, sehingga menjadi 122 per akar 180 kali akar 134. Nah, sehingga menghasilkan 0,7855, atau bisa juga diartikan dengan menjadi sudut 38,2 derajat. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.